salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elsa Sembiring dengan NIM 0701111823280001. Yang terhormat Bapak Aramasa Febri sebagai dosen pengampu Hukum Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah materi tentang dasar hukum administrasi negara. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita membahas materi tersebut. Pengertian hukum administrasi negara yang dimana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur tindakan pemerintah dan hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Hal ini juga mencakup aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan tugas organ pemerintahan dan memberikan kerangka hukum bagi administrasi negara dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, HAN berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara. Masuk pada pembahasan kedua, yaitu ruang lingkup hukum administrasi negara yang meliputi hukum administrasi umum yang berisi prinsip-prinsip dasar yang berlaku untuk semua bidang administrasi, dan hukum administrasi khusus yang mengatur sektor tertentu seperti hukum lingkungan atau hukum kesehatan. Selain itu, hukum administrasi negara juga mencakup pengaturan mengenai organisasi pemerintahan, mewenangi pejabat administrasi, serta perlindungan hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Selanjutnya tentang teori tentang lapangan hukum administrasi negara, yang dimana teori tentang lapangan hukum administrasi negara membantu kita memahami bagaimana hukum administrasi berfungsi dan diatur. Ada dua kategori utama dalam teori ini, yaitu hukum administrasi negara umum dan khusus. Hukum administrasi umum berisi prinsip-prinsip dasar yang berlaku untuk semua aspek pemerintahan, seperti bagaimana prosedur pengambilan keputusan harus dilakukan agar transparan dan akuntabel. Ini seperti fondasi sebuah bangunan yang mendukung semua elemen lainnya. Sementara itu, hukum administrasi khusus lebih terfokus pada bidang-bidang tertentu seperti pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, ataupun pendidikan. Masing-masing bidang ini memiliki aturan dan ketentuan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifiknya. Selanjutnya, perkembangan hukum administrasi negara yang dimana mencerminkan dinamika perubahan dalam masyarakat dan pemerintahan. Sejak awal, hukum ini sudah beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. Misalnya, saat ada peningkatan tuntutan dari masyarakat untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah, hukum administrasi negara pun mengalami perubahan agar bisa memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara. Dengan kata lain, hukum ini berusaha menjawab tantangan dan kebutuhan baru yang muncul dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, perkembangan hukum administrasi negara memberikan ruang bagi partisipasi warga, sehingga semua orang dapat terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari. Ini penting agar pemerintah tetap relevan dan dapat memenuhi harapan masyarakat di era yang terus berubah. Selanjutnya, hubungan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara, yang dimana ibarat dua sisi dari koin yang sama, dimana keduanya saling melengkapi dan menjalankan pemerintahan. Hukum tata negara itu berfokus pada struktur dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur kekuasaan negara, termasuk pembagian kekuasaan antar lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan di sisi lain, hukum administrasi negara lebih membahas tentang rincian pelaksanaan tugas dari aparat pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan layanan publik. Jadi, hukum tata negara memberikan kerangka umum, sementara hukum administrasi negara memberikan pedoman praktis untuk menerapkan kerangka tersebut. Dengan adanya dua bidang hukum ini, masyarakat dapat merasa lebih terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan karena ada mekanisme untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Pada akhirnya, hubungan ini memainkan peranan penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan demokratis. Selanjutnya, fungsi ilmu hukum administrasi negara, yang dimana sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab. Salah satunya adalah dengan membangun pemerintah yang bersih, adil, dan berwibawa. Pemerintah yang bersih berarti bebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga memiliki legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, pemerintah harus dapat menyeimbangkan kepentingan yang berbeda dan memberikan hak-hak warga, seperti ganti kerugian yang layak ketika hak milik mereka dicabut untuk kepentingan umum, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, fungsi ilmu hukum administrasi negara juga mencakup pembentukan aparat pemerintah yang baik secara moral. Aparat pemerintah diharapkan memiliki keyakinan yang kuat akan tindakan baik yang harus dilakukan dan menghindari tindakan buruk, seperti korupsi, demi kepentingan masyarakat.
Dengan mengedepankan nilai-nilai ini, diharapkan tercipta aparat pemerintahan yang dapat berfungsi secara maksimal dalam melayani masyarakat. Selanjutnya, fungsi hukum administrasi negara yang dimana merupakan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan berwibawa. Pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi dan nepotisme, mampu memberikan hak-hak warga secara adil, termasuk ganti rugi yang layak ketika hak milik dicabut untuk kepentingan umum. Selain itu, Han juga berfungsi untuk membentuk aparat pemerintah yang baik secara moral, yang memiliki keyakinan dan disiplin untuk menjalankan tugasnya dengan benar tanpa pengawasan ketat, serta mampu mengawasi diri sendiri dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Dengan demikian, Han berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kedudukan hukum administrasi negara dalam ilmu hukum. Kedudukan ini adalah sebagai bagian dari hukum publik yang mengatur tindakan pemerintah dan hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Han meliputi peraturan yang menjalankan fungsi organisasi pemerintahan dan memastikan bahwa administrasi negara menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum. Sebagai instrumen yuridis, Han membantu pemerintah berinteraksi secara aktif dengan masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan administrasi. Dengan demikian, hukum administrasi negara berperan vital dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan pemerintahan dan masyarakat. Asas-asas hukum administrasi negara yang meliputi prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan administrasi negara. Beberapa asas penting tersebut antara lain: yang pertama, asas legalitas, yang dimana semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum yang berlaku. Yang kedua, asas keadilan, yang dimana administrasi negara wajib memberikan perlakuan yang adil terhadap semua warga negara, serta menyeimbangkan kepentingan publik dan individu. Yang ketiga, asas transparansi, yang dimana proses administrasi harus terbuka dan dapat diakses oleh publik untuk menjaga akuntabilitas. Yang keempat, asas akuntabilitas, yang dimana pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat. Yang keempat, asas proporsionalitas, yang dimana tindakan administrasi harus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai untuk menghindari tindakan berlebihan. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa administrasi negara berjalan dengan baik, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan serta hak asasi manusia. Selanjutnya, ciri-ciri hukum administrasi negara meliputi yang pertama, kewenangan luas, yang dimana memberikan kewenangannya luas kepada administrasi negara untuk mengatur masyarakat dan menjalankan fungsi pemerintahan. Yang kedua, pembatasan kewenangan, yang meskipun memiliki kewenangan luas, Han juga membatasi tindakan administrasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, perlindungan warga, yang dimana menjamin perlindungan hak-hak warga negara dalam hubungan dengan administrasi negara. Yang keempat, kewajiban warga, yang dimana warga negara juga dibebani dengan kewajiban yang jelas terkait dengan peraturan yang ditetapkan oleh administrasi negara. Ciri-ciri ini mencerminkan kompleksitas dan tujuan hak hukum administrasi negara dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang adil dan efektif. Itu tadi adalah pembahasan mengenai dasar-dasar hukum administrasi negara. Oleh karena itu, saya ingin menutup pembahasan terkait materi tersebut. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam membahas materi tersebut. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.